Animatronik King Kong ini dirasuki arwah dan menewaskan para aktor film King Kong tahun 1933. Ini adalah kisah mengerikan di balik pembuatan film King Kong pertama di dunia tahun 1933, yang dimana sebuah animatronik King Kong mengamuk dengan sendirinya dan meneror para aktor yang terlibat dalam pembuatan film tersebut. Simak kisah lengkapnya berikut ini, dan mari kita pecahkan misteri-misterinya guys. Jadi, sejak tanggal 4 Desember 2023, channel Creepy Kong merilis beberapa video laporan jadul rahasia yang berisi rangkaian peristiwa di balik pembuatan film King Kong pertama di dunia tahun 1933. Rangkaian peristiwa itu terjadi di tahun 1932, setahun sebelum film tersebut dirilis di bioskop. Menurut video laporan itu, terungkap bahwa awalnya sosok Kong akan divisualisasikan menggunakan action figure untuk memotong budget. Namun pimpinan produksi ingin membuat sosok Kong benar-benar sebesar seperti yang akan terlihat di film, sehingga proses syutingnya akan lebih cepat karena tidak memerlukan efek khusus. Akhirnya dibuatlah animatronik gorila raksasa, yang dimana ketika bagian tubuh atas animatronik itu sudah ada di set syuting, beberapa orang mengaku mata animatronik itu seperti hidup. Ini adalah beberapa foto yang diambil salah satu fotografer di sana. Ketika animatronik itu sudah selesai dirancang, penampilannya yang mengerikan membuat beberapa kru dan produser merasa tidak nyaman. Akhirnya proses syuting pun dimulai hingga memasuki adegan Kong muncul untuk pertama kalinya. Disinilah tragedi mengerikan terjadi. Animatronik Kong tiba-tiba bisa bergerak sendiri hingga dia menghampiri pemeran utama film itu. Dengan tatapannya yang mengerikan, animatronik itu membuat si aktris menjerit ketakutan. Hingga akhirnya semua dibuat terkejut ketika animatronik itu mencengkram si aktris dan merobek tangannya hingga hampir terputus. Kemudian dia mencengkram tubuh aktris itu hingga darahnya mengucur dan membuatnya mati di tempat. Animatronik itu kemudian membuang tubuh si aktris dan meninggalkan set syuting seperti binatang yang kabur. Semua kru yang ada di sana shock berat karena telah menyadari bahwa mereka sudah ada di perbatasan antara teknologi dan supernatural yang menciptakan entitas animatronik Kong. Ini adalah foto terakhir sebelum animatronik itu kabur. Kemudian di video laporan kedua, akhirnya si pembuat video-video ini mengakui bahwa dirinya adalah Director of Photography dalam pembuatan film King Kong tersebut atau disingkat DOP. Dia ditugaskan agar terus merekam semua peristiwa yang terjadi selama proses syuting. Tapi dia juga diperingatkan bahwa tidak boleh ada foto atau rekaman yang bocor ke publik untuk mencegah gugatan hukum karena ada aktris yang mati. Karena rahasia ini yang seolah tidak terjadi apa-apa sebelumnya, proses syuting pun dilanjutkan ke rangkaian adegan yang tidak memerlukan sosok Kong, selagi ada tim yang mencarinya di luar. Adegan kali ini menggunakan animatronik dinosaurus yang akan mengejar para aktor dari sungai hingga rawa-rawa. Namun itu semua tidak sesuai rencana. Layaknya seperti animatronik Kong, animatronik dinosaurus itu layaknya hidup sendiri dan mencabik-cabik beberapa aktor, hingga semua aktor yang tersisa melompat dari perahu dan lari ke tepian rawa-rawa. Ketika aktor-aktor yang tersisa sudah keluar dari set syuting, animatronik itu berhenti bergerak seperti robot yang rusak. Para kru di sana saling menatap satu sama lain, terkejut bahwa peristiwa mengerikan sudah terjadi lagi di set film yang mereka garap. Si DOP dalam hatinya bertanya-tanya, siapa yang mengendalikan animatronik-animatronik ini? Apakah para petinggi proyek ini atau sesuatu yang lain? Beberapa waktu kemudian, ketika semua kru masih kebingungan di mana lokasi animatronik Kong, sebuah berita koran tiba-tiba saja mencuat yang dimana seorang pemancing melihat sosok raksasa mirip kera yang sedang berjalan di hutan.
Namun ketika berita itu sudah sampai ke petinggi film King Kong, berita itu kemudian dicabut dari peredaran. Kemudian tim pencari ditambah untuk menemukan keberadaan si animatronik itu. Sementara si produser menyuruh si DOP agar tidak ikut campur soal masalah ini. Tapi karena terlalu penasaran, si DOP mendapat informasi dari seorang sheriff yang sempat memotret animatronik Kong. Saat itu, sheriff itu bertanya ke si DOP apa yang sebenarnya terjadi. Si DOP menjawab bahwa peristiwa ini hanya bagian dari marketing film King Kong yang akan datang. Si sheriff kemudian bertanya dengan nada lantang sambil menunjuk foto lain yang dia dapat dari jendela apartemennya. "Kau sebut ini marketing?" Wanita malang itu berteriak kesakitan dan langsung tak bersuara pada saat itu juga. Itu yang membuatku penasaran. Sheriff itu kemudian memberikan foto tersebut dan membuat si DOP merasa sangat bersalah dengan apa yang terjadi pada si wanita itu dan juga aktris yang tewas beberapa hari lalu. Hingga akhirnya sosok itu muncul di mimpi si DOP. Selang beberapa hari kemudian, si DOP mendapatkan sebuah kaset dari kotak suratnya. Setelah diputar, dia kebingungan apa maksud dari isi rekaman itu. "Kau tidak tahu apa sebenarnya diriku, tapi aku tahu apa dirimu. Kau merusak apa yang telah diberikan kepadamu. Manusia diberikan karunia api hanya untuk membakar dunia. Ikarus terbang terlalu dekat dengan matahari. Dan kalian juga. Kau tidak bisa menahanku selamanya. Aku adalah Kong, keajaiban ke-8 dari duniamu." Rekaman itu diakhiri dengan si DOP menyadari bahwa semua sesuatu tentang Kong sudah menghantui kehidupannya. Jadi terpaksa dia harus menemukan petunjuk kenapa ini semua bisa terjadi. Sesudah melihat rekaman misterius itu, si DOP mendengar suara derap kaki dari luar rumahnya. Namun karena terlalu gelap, dia tidak bisa melihat objek apa yang ada di luar jendelanya. Sehingga dia menggunakan kamera untuk melihatnya. Tiba-tiba animatronik Kong mendatangi rumahnya, menatap tajam tak bergerak. Pada saat itu juga si DOP menghubungi petinggi film King Kong. Mereka kemudian membawa animatronik Kong ke ruangan khusus untuk diprogram ulang agar tidak ada lagi kejadian-kejadian mengerikan. Dan saat itu juga proses syuting kembali dilanjutkan. Kali ini harus ada animatronik lain di lokasi syuting, yaitu Styracosaurus yang ceritanya lagi-lagi akan dibuat mengejar para aktor hingga memasuki hutan. Kemudian Kong akan dibuat mengejar orang-orang itu hingga mereka sampai di jembatan kayu raksasa. Di sini seharusnya animatronik Kong hanya memutar-mutar jembatan kayu tersebut. Tapi entah kenapa dia seolah-olah ingin melempar kayu itu hingga semua aktor berjatuhan ke jurang. Bahkan ketika ada satu orang bertahan di kayu itu, animatronik Kong melempar kayu itu ke jurang. Semuanya sangat ketakutan pada saat itu, hingga beberapa kru meninggalkan lokasi syuting. Si DOP memotret bagaimana animatronik Kong berhenti bergerak namun menatap dengan tajam kepadanya. Setelah sesi syuting itu selesai, si DOP dan kru lain bertugas untuk membawa animatronik Kong kembali ke studio. Kemudian si DOP hendak pergi ke ruangan produser untuk mengeluarkan unek-uneknya mengenai perasaan bersalah akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ketika sudah mendekati ruangan, si DOP mendengar perdebatan antara para petinggi. Dia mendengar kata-kata seperti radio dan artificial. Sedikit melihat ke dalam ruangan itu, dia melihat bahwa mereka mendebatkan sesuatu yang ada di meja kerja mereka, sebuah blueprint. Ketika si DOP mengintip dari pintu ruangan tempat mereka berdebat, hal aneh terjadi. Para petinggi itu langsung senyap dan langsung bergegas ke pintu keluar belakang, meninggalkan blueprint itu. Akhirnya si DOP mendapat gambar dari blueprint itu.
sebuah gambar rangkaian robot Kong. Dia akhirnya memotret blueprint itu dan kembali ke set syuting. Saat dia sudah sampai di lokasi di mana para aktor berjatuhan ke jurang karena animatronik Kong, tubuh-tubuh mereka sudah tidak ada di lokasi. Animatronik Kong pun juga tidak ada di tempat. Si DOP sempat ingin menginterupsi si produser yang ada di sana, tapi dia langsung menyela dan menjelaskan rangkaian adegan berikutnya, yaitu adegan di mana Kong akan berhadapan dengan Meat Eater, pemakan daging, alias T-Rex. Dan kali ini si DOP ditugaskan untuk mengendalikan animatronik T-Rex tersebut, sehingga ini memberikan kesempatan untuk si DOP menghentikan kebrutalan animatronik Kong. Adegan pun dimulai, semuanya berjalan dengan lancar. Si DOP bisa menemukan animatronik Kong. Tapi tak berselang lama kondisi berbalik. Animatronik Kong mencengkram animatronik T-Rex hingga ada sedikit kerusakan. Kemudian hal tak terduga pun terjadi. Animatronik Kong memasukkan tubuh para aktor yang tewas ke mulut animatronik T-Rex. Sekali lagi, peristiwa itu membuat semua kru terdiam dan sangat ketakutan. Untuk yang terakhir kalinya, animatronik Kong memandangi si DOP dengan wajah mengerikan. Cerita analog horor King Kong berakhir di situ, guys. Sosok analog horor kali ini menyisakan pertanyaan bagi fans. Apakah animatronik Kong benar-benar dirasuki arwah atau dia hanya sebuah animatronik yang dikendalikan oleh orang misterius yang ingin melihat para aktor dan aktris terbunuh? Karena di sini animatronik yang lain benar-benar diceritakan dikendalikan oleh kru. Hanya sosok animatronik Kong saja yang menjadi misteri. Para produser pada cerita ini juga sangat mencurigakan. Mereka nampak menghindar dari si DOP ketika sedang membicarakan blueprint animatronik Kong ini. Gambar ini dimaksudkan sebagai rangkaian isi tubuh animatronik Kong, guys ya, bukan mekanik Kong. Sehingga ada 3 kemungkinan orang di balik kebrutalan animatronik Kong ini, guys. Kemungkinan pertama adalah dia benar-benar dirasuki arwah karena sempat mengirim sebuah rekaman misterius kepada si DOP. Kemungkinan kedua, ada seseorang yang mengendalikannya. Dan yang ketiga adalah semua ini adalah perbuatan para produser agar filmnya terlihat meyakinkan. Jadi harus ada para aktor yang terbunuh supaya filmnya terlihat nyata, guys. Bagaimana menurut kalian, guys? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jika kalian suka silahkan klik like-nya dan jangan lupa buat share ke teman-teman kalian yang suka pembahasan mengenai dunia Godzilla. Saya Kutu Film, see you in the next video.